Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di hari Rabu 3 November 2021. Kita berjumpa kembali dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Mari kita naikkan syukur buat nama Tuhan. Inilah kesempatan kami ya Tuhan. Di hari Rabu ini kami kembali mau belajar firman-Mu. Pimpin dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami memiliki hidup berdasarkan kasih Kristus. Dalam nama Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita di hari Rabu 3 November 2021 bertajuk Kasih Kristus. Teks bacaan diambil dari surat Roma 8 ayat 35, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara-saudaraku sekalian, setiap orang tentu memiliki pergumulan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang bergumul dengan kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita menghadapi pergumulan itu semua? Saudara-saudara, kita meyakini bahwa Tuhan Allah pasti menolong menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Orang yang tidak percaya cenderung akan bimbang dan menjadi putus asa ketika ia menghadapi pelbagai pergumulan hidup, dan mungkin saja ia menyerah pada keadaan. Orang Kristen tidak boleh menyerah pada keadaan. Apakah yang senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita dengan pergumulan kita saat ini? Jawabannya cuma satu: karena kasih Kristus. Ya, hanya kasih Kristus menjadi dasar utama kekuatan kita untuk tetap teguh, kuat menghadapi pergumulan hidup, termasuk saudara-saudara dan saya. Nah, Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi menyatakan dengan pertanyaan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini pertanyaan yang menantang, bukan saja buat jemaat Roma tapi kita. Mengapa Paulus menuturkan demikian? Apa yang terjadi sebetulnya di jemaat Roma? Saudara-saudaraku, Paulus menulis surat kepada jemaat Roma dari Korintus menjelang akhir dari perjalanan misi perkabaran Injil ketiganya. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Pada saat itu jemaat Kristen di Roma sedang menghadapi banyak tekanan dari orang Yahudi maupun orang Roma. Di samping itu juga terjadi konflik di tengah-tengah jemaat di Roma. Itu sebab Paulus sangat menekankan pentingnya menjaga kesatuan di tengah-tengah jemaat sebagai anggota tubuh Kristus, karena kasih Kristus adalah dasar hidup orang percaya. Melalui suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengajarkan dan mendidik bahwa tuntutan praktis kehidupan orang Kristen yang seharusnya dilakukan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus, maka kita tentu tidak boleh menyerah, dan semuanya itu tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih manusia ada batasnya, seperti kasih fileo terhadap saudara, kasih eros terhadap lawan jenis, kasih storge terhadap orang tua. Ada batasnya. Kasih itu dapat dibatasi karena ruang dan waktu. Kasih antar sesama manusia, baik anak, orang tua, maupun juga sesama.
atau sahabat, serta kasih antara suami dan istri ada batasnya. Kasih seseorang terhadap orang lain ada batasnya, dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Namun kasih yang tidak ada batas adalah kasih Kristus, kasih Allah, yang disebut sebagai kasih agape, kasih tanpa syarat, bahwa Allah tetap mengasihi manusia sekalipun manusia belum tentu mengasihi Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Mengapa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena Allah adalah kasih. Allah yang lebih dahulu mengasihi manusia sehingga kita sekarang merespon kasih Allah itu. Kedua, kasih Allah itu bersifat kekal, tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bersifat kekal karena Ia terus mengasihi dunia dan segala isinya termasuk manusia. Dan berulang kali Allah murka oleh karena dosa-dosa manusia. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Yehezkiel 33 ayat 11. Ketiga, kasih Allah itu adalah sumber kekuatan. Jika kita menghadapi pelbagai persoalan hidup, ketelanjangan, kelaparan, penganiayaan, dan sebagainya, yakinlah bahwa kita dikuatkan Allah dan diteguhkan Allah. Allah adalah kasih itu, sumber kekuatan kita yang utama. Jadi jangan takut, percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebaliknya, mari kita sama-sama mensyukuri kasih Allah dalam hidup kita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Inilah syukur kami ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau menjalani hidup. Haleluya. Amin.